the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ya, di pagi hari ini di Power of Love. Oke, di Power of Love. Terima kasih Bapak Surbakti dan Ibu Gembala dan setiap hadirin yang berada sekarang. Oke. Kapasitas menentukan tanggung jawab. Amin. Amin, amin. Ulang sekali lagi, kapasitas menentukan Tanggung jawab. Tanggung jawab. Haleluya. Oke, mari kita membuka Alkitab dengan yang pertamanya yaitu di Lukas pasal 12. Ya, Lukas pasal 12. Yeah. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Sekian. Amin. Silakan lanjut. Nanti kita sambungkan kembali. Ya, dia biasanya memang ada gangguan-gangguan seperti ini berlaku bila hamba-hamba Tuhan bergabung. Sebab si iblis ini tidak akan suka. Ya. Dia akan membenarkan segala sesuatu aktivitas di dalam dunia ini berlaku dengan bebas. Dia tidak akan menghindar ataupun mengacau perkara tersebut. Tetapi bila hamba-hamba Tuhan bersatu, disitulah dia akan menjadi terlalu beginilah dia akan lakukan segala sesuatunya. Okey. Kita sambung kembali ya. Okey, kalau kita tengok pada waktu sekolah kalau begini, pada waktu kerja kalau kita pergi ke interview ya, ataupun kalau kitalah yang mengendalikan interview tersebut ya. Apa akan terjadi? Biasanya kita tidak akan memilih orang-orang yang malas, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memberi perhatian kepada pekerjaan yang kita nak memberikan kepada mereka. Amin. Biasanya kita akan memilih yang pintar, yang cerdas, yang selalunya mengikut perintah ya, dan seperti yang sudah tahu apakah mereka ini sesuai untuk kerja-kerja tersebut. Ya, saya percaya seperti itu jugalah Alkitab pun bilang kepada kita. Amin. Yaitu bagaimanakah potensi pertumbuhan Anda? Persoalannya. Ya. So di sini dengan mengikut tajuk tersebut dan apa yang telah kita baca sebentar tadi oleh Ibu Nelly ya, yang baru tadi baca, kapasitas dibutuhkan untuk potensi pertumbuhan kita semua. Amin. Haleluya. Hal ini penting kerana orang yang meningkatkan ya kompetisinya akan diberikan tanggungjawab yang lebih besar pula dalam pekerjaannya. Okey, semua pemimpin adalah pembelajar. Ya, kita semua sama juga. Kita semua datang daripada pembelajaran yang sebelum-sebelum ini. Ya. Saat kita berhenti belajar, kita juga berhenti memimpin. Amin. Ya, ini satu perkara yang betul. Ada orang kata saya sudah habis belajar 5 tahun. Saya sudah belajar 7 tahun ya. Saya sudah mendapat STK
Ya, dia orang katanya saya sudah tinggi dan saya tidak perlu lagi belajar. Sayalah yang mengajar kepada orang lain. Tapi di sini kita kena tahu Alkitab membutuhkan kita semua, yaitu pembelajaran tidak berhenti langsung. Ya, sehingga akhir nafas kita semua. Haleluya. Ya. So di sini bisnes, katakan ya, kita mengambil contoh tentang bisnes ya. Bisnes yang berkembang memerlukan sumber daya manusia yang punya hasrat untuk berkembang. Ya, kalau seorang manusia yang tidak mempunyai hasrat untuk berkembang, tidak gunanya kita memilih dia menjadi seorang manajer, seorang CEO ataupun apapun. Ya, karena dia tidak mempunyai hasrat untuk mengembangkan bisnes tersebut. Dan apa gunanya kalau kita memilih dia dan membayar dia dengan gaji yang tinggi, dan syarikat tersebut ataupun gedung tersebut, apapun yang boleh kita bilang, ia tidak akan sempurna. Amin. Dan seperti itu juga ya, kalau kita membawa ini, kita kena juga percaya ya, saat orang-orang di dalam berhenti bertumbuh, bisnes juga tidak akan bertumbuh. Untuk itu tingkatkan terus kemampuan. Inilah yang selalu seorang bos, ya, seorang bos ataupun seorang CEO syarikat tersebut yang akan mengatakan kepada pekerja-pekerja tersebut. Okey. Untuk mereka tingkatkan teruslah mereka berusaha untuk belajar dan bertumbuh. Amin. Haleluya. Dan belajar untuk melakukan hal itu belum pernah Anda lakukan sebelumnya dengan mencari, amin, metode-metode baru lagi supaya dapat memunculkan ide-ide baru. Haleluya. So, apa yang kita belajar dulu daripada pengajar-pengajar dulu, ya, itu adalah satu pengalaman, satu pengertian, ya. Tetapi kita tidak boleh berada di tahap tersebut saja, tetapi kita haruslah pergi ke level-level yang seterusnya, ya, di mana kita harus mengaji. Alkitab ini bukan hanya untuk membaca sahaja, ya. Alkitab ini kalau menjadi pembacaan seharian bagus, amin, bagus. Tetapi itu masih lagi standard yang dibawa. Kerana orang duniawi lebih banyak membaca daripada kita. Ya. Orang duniawi membaca satu hari 3-4 buku. Yang mereka pergi ke library, perpustakaan, mereka mengambil berjenis-jenis judul dan mereka membaca selalu. Di mana mereka baca, duduk tempat minum baca, makan baca, tempat-tempat mana pun mereka tengah baca. Ya, mereka lebih baca daripada kita. So, pembacaan mereka ini adalah berkenaan dengan duniawi. Tapi kita diberi sebuah buku atau sebuah Alkitab yang begitu penuh mengerti, penuh rahsia, penuh dengan segala sesuatu soalan dan jawapannya pun ada terlindung di dalam. Amin. Dan kalau kita hanya membaca saja seperti duniawi, kita hanya juga akan memahami ia seperti satu cerita, buku cerita. Haleluya. Tetapi kalau kita mengulangkan masa kita dengan merenungkannya sedikit mendalam, kita akan mendapat beberapa rahasia yang akan kita memahami. Tetapi kalau kita berkembang dengan pencarian, yaitu untuk mengalami ataupun ingin tahu metode-metode yang baru di dalam Alkitab tersebut, ia akan juga akan memunculkan kepada kita ide-ide yang baru. Amin. So bila kita meminta kepada Tuhan, Bapa Roh Kudus, Bapa berikanlah saya pengertian, berikanlah saya pemahaman yang lebih mendalam, ajarkanlah aku Tuhan untuk mengenalmu lebih dalam. Amin. So bila kita minta dengan Tuhan cara begitu, Tuhan akan lihat bagaimanakah hati kita. Adakah permintaan mulut kita
dan pekerjaan di dalam otak kita ini bersamaan dengan hati kita. Amin. Di sinilah kita selalunya gagal. Mulut akan bercakap 1000 perkataan, otak akan bekerja 500 ataupun 100 perkataan dalam pemikiran, tapi hatinya belum tentu lagi bergerak. Amin. So Tuhan mengenal hati, bukannya pemikiran ataupun mulut ini. Di sini kita gagal selalu. Ya, bila sampai waktu kita kata saya mau belajar mengenali Tuhan, saya mau mendekati Tuhan dan mendekati Tuhan selalu. Tetapi ini digomong oleh mulut dan otak kita, pemikiran, tetapi hati belum tergerak lagi. Kerana itu kadang-kadang kita gagal, kita tidak melihat tangan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kita tidak terlihat pergerakan Roh Kudus. Amin. So oleh kerana itu haruslah kita belajar. Amin. Walaupun di mana saja levelnya kita berada, kita harus merendahkan diri dan belajar. Okey, bersama dengan saya lagi, sebelum kita pergi ke bab yang seterusnya dengan cepat, tolong membaca ayat yang seterusnya, iaitu di Yakobus. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 5 yang selalunya semua orang mengenal ayat tersebut. Amin. Yakobus 1 ayat 5. Iya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Haleluya. Di sini dengan jelas kita bilang kepada kita, ya. Tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, ya. Kalau kita terjumpa dengan anak-anak tersebut, anak rohani tersebut, mungkin kita punya elder, ya, leaders, elders, mungkin pastors, ya, yang kita kenal, ataupun mereka mungkin tanya dekat kita, ya, saya mempunyai soalan tentang perkara-perkara begini. Ya ibu, ya bapa, bolehkah tolong memberikan saya pengertian, ajarkan saya, ya. Kita haruslah, ya, juga jangan terlalu, ya, mengheboh-hebohkan hal tersebut kepada orang lain. Oh, orang ini kurang pandai loh, dia datang tanya dengan saya loh. Ya, begitu-begitu. Jangan, ya. Kita rendahkan diri kita, sebab siapa yang memberi pengertian dan hikmat itu adalah Tuhan yang memberi sama rata kepada semua orang. Ya, mungkin kita mengenal dulu, kita tahu tentang itu, Tuhan ajarkan kepada kita, mungkin kepada orang tersebut belum lagi. Ya, apakah kita harus menunjukkan kita punya level of orang katakan orang kata action, ya, meninggi-tinggikan, ataupun kita menunjukkan contoh hamba Tuhan yang baik. Ya, ini harus kita belajar. Di sini mengatakan, tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, ya, sebelum Anda menanja kepada sesiapa pun, tolonglah Anda meminta kepada Tuhan. Amin. Kepada Allah, ya, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Haleluya. Ya, di sini kita kena underline, ya, gariskan apa yang dikatakan dengan murah hati. Amin. Biasanya kita baca seperti kereta api. Kadang-kadang kita tidak akan meneliti apa yang ditulisnya di situ, ya. Ya, murah hati itu bagaimana, ya, ceritanya? Oh, kita haruslah murah hati. Kalau Tuhan sendiri yang menjadi murah hati, apatah lagi kita ini hanyalah siapa? Debu dan pasir. Tanah liat. Haleluya. Apa yang kita mempunyai begitu tinggi sangat ego kita, ya, sehingga kita nak tunjuk-tunjuk, tidak ada apa-apa. Kita rendahkan. Amin. Haleluya. Maka hal itu akan diberikan kepadanya, Tuhan berkata. Ya, kalau kita kekurangan di mana-mana levelnya, haruslah kita belajar tentang perkara ini. Dan seterusnya kita pergi ke Matius 25. Ya, Matius 25 ayat 20 hingga 21, di mana
ayat ini pastinya semua orang kenali. Ya, sudah membukanya. Boleh seorang 20 baca? sama 20 sama 21. Iya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepada aku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya. Haleluya. Okey, di sini kita selalu pernah khotbah, pernah dengar tentang ayat ini, ya. Okey, di mana dikatanya hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hal hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Amin. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, ini ada rahsia-rahsia di belakang. Ya, rahsia-rahsia yang terdalam, yang tersirat di dalam ayat tersebut. Kalau kita hanya baca, ini mungkin satu pembacaan biasa. Ya, tetapi di belakang ada begitu banyak rahsia-rahsia yang tersirat. Okey, hamba yang dikatakan di situ adalah juga mengacu ataupun mengatakan tentang kita. Kita adalah hamba Tuhan. Amin. Kita adalah hamba pekerja untuk Tuhan. Amin. Okey, Tuhan percayakan kita. Kalau Tuhan percayakan kita, Tuhan akan bagi menambah-nambahkan ya talentanya. Amin. So, bila kita nak mengembalikan balik kepada Tuhan, ya, bagaimanakah kita kembalikan balik? Adakah kita memberi apa yang telah diberi dan kita kembalikan yang sama? Ataupun kita mengembalikan lebih daripada apa yang telah diberikan? Itu satu persoalan. Ya, tidak kira daripada pujian, doaan, penyembahan, persembahan, perpuluhan, ataupun apa juga yang kita lakukan. Segala sesuatu terkandung di dalam tersebut ini. Ya, Tuhan akan tanya kembali kepada kita, di manakah kita berdiri. Haleluya. So, dengan tidak melengahkan masa, okey, yang kalau kita tidak berada di dalam tahap, iaitu di ayat 21 ini, adakah kita ingin sangat mendengar ayat yang seterusnya, iaitu di Matius 25 ayat 26. Boleh kita baca? Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Haleluya. Di sini tuannya mengatakan dengan jelas, ya. Artinya kita tidak mengambil tempat di mana disuruh, tidak lakukan. Dia lakukan di tempat yang tidak berhasil, ya, tidak betul, ataupun menyorokkan apa yang telah diberi, ya, lepas itu tunjukkan kembali kepada tuannya. Ini semua tidak akan terhasil, ya. Ia membuat kemarahan tuannya sendiri. Ya, kita pun mempunyai seorang Tuhan, ya, Tuhan yang berada dalam Trinitas. Ya, kita harus perlu mempertanggungjawabkan segala sesuatu bila sampai waktu. Adakah kita tersedia? Hamba-hamba yang berada di sini, saya sekali,
ya berada juga ya, harus bertanggung jawab. Adakah kita sudah tersedia? Kalaulah hari ini adalah hari untuk kita lihat Tuhan depan mata nanti, adakah kita tersedia? Soalan ini adalah untuk kita semua. Kita harus berfikir. Kita jangan mengatakan, oh saya mempunyai lagi masa yang lama. Ya, saya masih muda lagi. Ya, saya sehat sejahtera, saya tidak ada penyakit langsung. Ya, kalau nak pergi sampai kepada Tuhan tidak perlu ada, tidaklah harusnya kita memerlu penyakit, ya, ataupun kita ni harus tua untuk pergi sampai ke jumpa Tuhan. Ya, kematian boleh berlaku di mana-mana saja dengan cara apapun. So, adakah kita bersedia? Ya, ataupun kita masih lagi memberi perkataan-perkataan yang negatif. Masih lagi dalam dunia ini ramai yang lagi hidup 100 tahun pun masih hidup lagi. Saya masih lagi baru sampai setengah. Ya. Adakah kita menolak segala sesuatu yang disampaikan? Kita harus berfikir. Dan yang keduanya dengan keduanya, ya, sebelum itu kembangkanlah talenta, ya. Ini yang penting, kembangkanlah talenta dan karunia yang Tuhan berikan dan pertanggungjawabkanlah kelak di hadapan Tuhan. Itulah nota penting, ya. Itulah nota yang penting kita harus mengambil kira. Dan seterusnya, saya mempunyai title yang kedua dengan ringkas sekali, ya. Yang mulanya saya menggunakan dengan kapasitas menentukan tanggungjawab kita. Amin. Haleluya. Okey. Itu penting sekali, ya. Kapasitas menentukan tanggungjawab kita. Dan yang keduanya itu adalah berkenaan dengan lagi satu poin yang penting juga di dalam kehidupan kita, iaitu kita selalu mengalami ujian. Amin. Ujian. So, di sini titlenya adalah ujian versus pencobaan. Amin. Okey. Temanya adalah ujian versus pencobaan, ya. Di sini saya nak membaca 2 ayat, ya. Tolong bacakan untuk saya di Yakobus pasal 1 ayat 2. Boleh baca? Yakobus pasal 1 ayat 2. Iya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Iya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di sini Alkitab kata kita ini perlulah menganggap, ya, suatu kebahagiaan bila kita menjatuh di dalam sesuatu berbagai jenis pencobaan, ya. So, ini adalah sesuatu, ya, kalau untuk orang duniawi ataupun orang yang belum mengenal Kristus dengan jelas atau Alkitab dengan jelas, mereka menganggapkan adakah ini sesuatu ayat yang boleh dipercayai, ya. So mereka katakan ini tidak, sebenarnya mana boleh seorang itu menjadi, ya, bahagia kalau dia jatuh di dalam berbagai-bagai percobaan, ya. Itu menjadi satu tanda soal, macam mana boleh saya menjadi seorang yang bahagia bila pencobaannya berjenis-jenis, berbagai-bagai datang. Satu habis, satu lagi muncul. Satu lagi mula muncul, yang lagi satu pula datang ke depan. Ya, satu ketuk pintu depan, satu ketuk pintu belakang. Satu pula daripada mana? Daripada tepi. Ya, bagus Ibu. Ya. So, di sini kalau kita selalu dia menghadapi masalah-masalah begini, ya, kalau kita hidup seperti seorang duniawi, kita harus tidak boleh kita tidak boleh bertahan dengan keadaan tersebut, tetapi kita akan jatuh, ya. Tapi Alkitab bilang di sini, bilalah kamu, ya, jatuh dalam pelbagai percobaan, berbagai-bagai jenis percobaan, haruslah kamu, ya, menunjukkan kebahagiaanmu di sana.
Ya, ini menjadi oposisi loh. Ia menjadi satu opposite, di mana duniawi tidak boleh menerima, tetapi orang yang mengenal Tuhan, dia belajar, oh Tuhan, ini adalah satu firman-Mu yang luar biasa, ya. So, tema berkata ujian versus pencobaan. Inilah ayatnya. Kita harus memikirkan. Bilalah berlaku pencobaan begitu banyak, kita harus belajar. Itulah caranya untuk kita menunjukkan kebahagiaan kita. Amin. Kerana Tuhan akan tengok di waktu tersebut bagaimanakah kita punya rupa, bagaimanakah karakter kita di sana, bagaimanakah kita menjalani hidup tersebut, bagaimanakah kita menjadi contoh pada waktu tersebut. Ya, semuanya Tuhan akan tengok di waktu-waktu tersebut. Bukannya di waktu kita bahagia di dalam duniawi, tetapi bahagia di dalam pencobaan. Amin. Okey, menjalani hidup sebagai orang Kristian bukanlah berarti langkah kita menjadi mudah dan tanpa masalah. Sebaliknya, kita justru menghadapi banyak ujian ataupun pencobaan. Amin. Ya. Saya inginkan ibu membaca lagi satu ayat ya. Tolong ya. Okey, iaitu kita baca di Filipi, iaitu pasal 1 ayat 29 ya. Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab Iya, betul. kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Haleluya. Okey. Okey, ini luar biasa loh. Kalau kita mempunyai pemahaman di dalam apa yang kita baca ya. Ya. Tuhan tidak pernah ajar yang di dalam dunia ini semuanya senang belaka. Tuhan tidak pernah kata kehidupan ini, oh best of the best. Kamu datang, kamu hidup, kamu gembira, kamu kaya, kamu akan membawa keluarga, kamu pun kaya dan semuanya tidak dibilang oleh Tuhan. Tuhan kata hidup di dalam sini adalah seperti ya sesuatu yang paling susah, yaitu hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam dunia, dia tidak mempunyai limitasinya. Dia boleh buat apa yang dia suka. Ya, hari ini dia boleh hidup seperti kudus, besok dia boleh buat segala jenis kotoran, lusa dia boleh jadi kudus balik. Lepas itu dia langkah keluar ke gereja, dia akan menjadi kudus selalu. Sudah langkah keluar daripada ke gereja, turun ke bawah ataupun sudah naik sepeda ataupun motorsikal ataupun apapun dibilang mobilnya, dia boleh pergi melakukan segala sesuatu di luar kekotoran bersama rakan-rakan dan orang-orang kenalan di sana. Sebab dia pikir dia tidak dilihat oleh sesiapa. Tetapi bilang, kalau Alkitab mengatakan kepada kita ya, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. So kalau ayat ini kalau kita perhatikan dengan jelas ya, okey, Tuhan kata bukan kamu dikaruniakan. Artinya orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan ini bukan saja dikaruniakan untuk ya percaya saja kepada Tuhan, tetapi juga untuk menderita baginya. Okey, derita dalam maksudnya bukan kamu pergi mati untuk dia. Dia sudah mati untuk kita loh. Ya, Tuhan tidak minta kita untuk mati untuk dia balik. Ya, menderitanya adalah kita hidup saksi di dalam dia. Dan biarlah orang duniawi ini lihat ya, mengapa dia ini selalu berbeda daripada orang dunia. Ya, itulah contohnya. Ya. So Tuhan hidup di waktu 2024 tahun dahulu. Dia meletakkan satu contoh. Ya. Dia meletakkan sesuatu di sana. Dia punya contoh di sana. 33 tahun setengah. Seperti mana dia lahir, dia hidup,
Dia melakukan segala sesuatu yang Tuhan suruh dan dia pergi kepada Bapa. Dan dia akan kembali. So dia sudah meletakkan contohnya di sana. So kita bagaimana? Adakah kita melakukan itu? Ya. Namun kembali kepada ini, ujian dan percobaan ini. Namun ujian dan percobaan yang kita alami itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ya. Tuhan ingin melihat sejauh mana kualitas iman anaknya. Amin. Ya, kita kan anak-anaknya. So Tuhan ingin melihat kualiti hidup kita. Kualiti yang ada di dalam kita itu adakah boleh bertahan. Amin. Atau hanya setakat beberapa level lepas itu jatuh. Ya. Disitulah ada rahsianya. Tuhan akan memberikan kita yang lebih baik. Ya. So ada dua kemungkinan yang akan terjadi apabila seseorang mengalami ujian dan percobaan. Lihat ya. Salah satunya adalah ia akan kecewa dan meninggalkan Tuhan, atau akan semakin tekun dan melekat kepadanya sehingga imannya menjadi bertumbuh dan dewasa. Salah satu. Haleluya. Ini kita perlu perhatikan. Ada kalanya Tuhan memperingatkan kita dengan keras, amin, melalui keadaan ataupun situasi yang kita alami supaya kita belajar bergantung penuh kepadanya dan berdiri di atas dasar iman yang teruji tersebut. Amin. Haleluya. So saya percaya kita semua pun ada pernah melalui ya sesuatu begini. Haleluya. Kadang-kadang hidup kita teruji. Kadang-kadang kita tidak terfikir perkara ini akan datang, tetapi tiba-tiba muncul ya menjadi gangguan di dalam kehidupan kita. Ya, kita pernah mengalami, semua orang yang ada di dalam dunia ini pernah mengalami dalam segala sesuatu macam. Ya, tetapi iman yang teruji tidak terjadi dalam semalaman. Amin. Namun harus melewati proses yang panjang. Amin. Yang di dalamnya terkandung unsur ketekunan dan kesetiaan. Beberapa proses ujian yang harus kita alami adalah di antaranya, saya ingin mengatakan dua saja. Banyak proses di dalam kehidupan untuk kita mengalami, ya, untuk menjadi yang terbaik. Saya ingin singkatkan dan menghabiskan firman Tuhan ini. Yang pertama yaitu kelimpahan. Haleluya. Kelimpahan. Hal lain selain masalah dan penderitaan yang terkadang diizinkan oleh untuk menguji iman kita, ya, adalah kelimpahan. Amin. Perhatikan atau tidak, ya. Bila kita tidak mempunyai apa-apa dan bila kita mempunyai lebih daripada apa yang kita perlu, ya. Perbedaannya, ya. Bagaimana kehidupan kita, ya. Banyak anak Tuhan yang jatuh dalam dosa justru pada waktu ia diberkati dan dalam kelimpahan. Kalau kita perhatikan dengan betul, ya, waktu kita mempunyai limitasi di dalam segala sesuatu, kehidupan kita itu mengikut saja dengan Yesus. Ya, kepercayaan kita akan mengikut saja dengan firman-Nya. Tetapi kalau kita sudah diberkati, dibuka jalannya Tuhan, pintunya dibuka, tingkatnya dibuka dari surga, bagaimanakah kehidupan kita? Ya, kita boleh meneliti. Kita tidak perlu menengok orang lain, tetapi kita imbas kembali hidup kita yang sebelum-sebelum ini. Bagaimanakah kita dulu? Ya, waktu kita diberkati, waktu kita tidak diberkati, waktu kita dalam kesusahan, waktu kita dalam kesenangan, bagaimanakah kehidupan kita? Adakah ia membawa erat kepada dalam Kristus ataupun sebaliknya? Haleluya. Dan seterusnya, ketika sedang susah atau dalam keadaan miskin, biasanya seseorang itu lebih mengutamakan Tuhan. Amin. Dan selalu berusaha untuk dekat dengan Dia. Berdoa pun all out. Tetapi pada waktu mengalami pemulihan, diberkati,
dan menjadi kaya. Ia mulai lebih dekat dengan hartanya dibandingkan Tuhan. Dia terlalu fokus dengan harta dia, apa yang dia beli, rumah, kereta, emas, ya, dan segala macam yang dia fikiri. Semua itulah yang menjadinya Tuhan kepada dia. Dia ingin selamatkan benda-benda ini, tetapi dia tidak terfokus kepada daripada siapakah berkat ini datang. Ya, itulah yang dikatakan ia mulai lebih dekat dengan hartanya dibanding dengan Tuhan. Ya, yang diutamakan dan dicari bukan lagi Tuhan melainkan dunia dengan segala kesenangannya. Okey. So, adakah kita akan menjadi hamba-hamba yang buruk, yang tidak mengikut apa yang Tuhan hendaki, ataupun kita menjadi seorang hamba yang setia? Ya, ini penting. Yang keduanya adalah peristiwa buruk. Ya, peristiwa buruk. Hal ini pernah dialami oleh Ayub. Ya, kita semua kenal. Padahal ia seorang yang setia. Semua anaknya mati, hartanya ludes. Ya, hartanya hangus dalam waktu tersebut. Isterinya mengutuk dia, maka tubuhnya penuh borok. Ya, penuh dengan segala macam. Kalau kita berada di dalam tahap tersebut, bagaimanakah reaksi kita? Ya, kita fikirkan sementara ataupun 1 minit tentang perkara itu. Ya, namun Ayub tetap kuat kerana dia tahu bahawa Tuhan sedang memprosesnya. Ya, kerana lulus dalam ujian, kehidupan Ayub dipulihkan secara luar biasa. Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, untuk menguji iman Ayub. Haleluya. Kalau kita ambil ayat ini hari ini, kalau Tuhan izinkan iblis untuk menguji kita semua, bagaimanakah reaksi kita? Adakah kita masih lagi tabah dan kuat dan sadar ini adalah ujian dari Tuhan, ataupun kita sebaliknya mengutuk Tuhan, mengatakan yang bukan-bukan, segala macam. So, jangan pernah mundur dari Tuhan saat dalam pencobaan, kerana selalu ada rencananya di balik itu. Amin. Ini harus kita selalu letakkan di dalam minda dan hati kita. Renungkan firman-Nya siang dan malam agar iman kita tetap kuat dan berhenti mengeluh. Ini penting loh. Berhenti mengeluh. Ya. Kita hanya percaya saja. Sebab segala sesuatu berlaku dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan kelulusan kalau Tuhan tidak memberi kebenaran. Amin. Haleluya. So ini kita perlu sedar. Ujian itu datang dari Tuhan untuk menaikkan level iman percaya kita kepada Kristus. Kepada Kristus. Amin. Pencobaan selalu datang dari iblis yang berusaha menjatuhkan kita ke dalam dosa. Inilah dua situasi yang kita boleh panggil. Tuhan selalu mau menolong kita. Untuk itu kita haruslah pergi level pencobaan tersebut untuk kita naiknya level. Tetapi yang dibawa pencobaan oleh iblis itu adalah untuk menjatuhkan kita. Tuhan sendiri pernah melalui proses pencobaan tersebut. Bermacam-macam. Bermacam-macam. Bukan saja dengan iblis, melalui manusia. Dia melalui segala sesuatu. Hari ini kita harus mampu membedakan antara ujian dan pencobaan. Haleluya. Saya menghabiskan firman di sini. Saya menghabiskan firman di sini. Hari ini saya membawa dengan dua jodoh ataupun tema, dua
dua tema, yaitu yang pertamanya adalah kapasitas menentukan tanggung jawab kita, ya. Dan yang keduanya adalah ujian versus pencobaan. Ya, ini dua adalah tema-tema yang begitu penting sekali untuk hidup kita. Haruslah kita melihat secara dalam, ya, secara rohani, bukan secara duniawi, ya. Dan saya tidak mau mengambil masa. Okey, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya dan saya kembalikan kepada anda semua. Amin. Pastor, tutup doa dulu ya untuk Okey. firman Tuhannya. Okey. Silakan. Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Tuhan yang kudus selalu. Bapa, terima kasih untuk memberikan kami pengertian yang lebih mendalam pada waktu yang singkat ini. Tuhan, terima kasih untuk memberi saya dan kami dua tema yang berbeda dan kami dapat membelajar pada waktu pagi ini, Bapa. Tuhan, kami percaya segalanya yang telah kami dengar dan segala sesuatu yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, biarlah Bapa memperingatkan selalu kepada kami di dalam segala sesuatu situasi. Ya, Tuhan, kami percaya segalanya yang telah Tuhan ajarkan kepada kami itu adalah untuk kami bertambah lebih maju, lebih meyakinkan, lebih membesar di dalam rohani. Tuhan, kami percaya segala yang telah Tuhan berikan kepada kami ini adalah untuk kami menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa untuk memberikan kesempatan yang luar biasa ini, yang mungkinnya ramai orang di dalam dunia ini belum pernah mengalami, ataupun belum pernah mendengar, ataupun belum pernah mereka melakukan. Tetapi Tuhan memberi kami waktu ini untuk kami membelajar lebih mendalam. Terima kasih Bapa untuk segala firman dan juga kepada hadirin yang berada di sini dan setiap hamba Tuhan yang mendengar. Bapa, Amen. bekerjalah dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.